Hola, salam Arplay. Pekan ini kita kembali dengan informasi terbaru dari dunia sepak bola. Hasil pertandingan Liga Inggris dan La Liga Spanyol akan mengisi Arplay pekan ini. Manajer El Barça Ronald Koeman langsung diganti setelah Barcelona alami kekalahan di markas Rayo Vallecano dengan skor 0-1. Selengkapnya, ikutilah Arplay. Manchester United tundukan Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium dalam laga lanjutan Liga Inggris Sabtu petang. Di depan para pendukungnya, The Lily Whites tidak diberi kesempatan untuk menjebol gawang Manchester United. Nopta mencatat Spurs memang melepaskan 9 tembakan di sepanjang laga dengan Manchester United, tapi percobaan The Lily Whites tidak ada yang mencapai sasaran. Sementara itu, MU mampu menorehkan 3 gol dari 4 shot on target. Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford yang menjadi pencetak gol untuk The Red Devils. Dalam laga ini, Harry Kane tak berdaya di hadapan bek MU. Manajer Spurs, Espirito Santo, menyadari bahwa tim asuhannya memang belum tampil bagus, sehingga tidak heran pendukung Spurs pulang dengan kekecewaan. Dengan kemenangan The Red Devils ini kembali memperbaiki posisi dalam klasemen. Dari urutan ke-7 kembali ke posisi nomor 5, sementara Hotspurs masih berada pada posisi ke-8. Lain halnya Manchester City dipukul Crystal Palace 0-2 di Etihad Stadium Sabtu petang dalam laga lanjutan Liga Inggris. Pep Guardiola mengomentari kekalahan Manchester City di tangan Crystal Palace. Dia berdalih banyak kesalahan yang terjadi dalam laga itu. The Sky Blues menyerah 2 gol tanpa balas. Wilfried Zaha membuka keunggulan Palace ketika laga baru berjalan 6 menit. Conor Gallagher mencetak gol kedua The Eagles 2 menit sebelum waktu normal habis. Manchester City bisa dibilang apes sepanjang pertandingan menghadapi Crystal Palace. Selain gagal mencetak gol, tim tuan rumah juga harus bermain dengan 10 pemain menjelang turun minum. Nasib sial kembali dialami Manchester City selepas jeda. Gabriel Jesus sempat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-60, tapi dianulir wasit setelah video asisten referee VAR menilai penyerang asal Brasil itu tertangkap offside. Situasi Manchester City yang terpaksa bermain dengan 10 pemain diakui Pep Guardiola menjadi masalah bagi timnya. Di satu sisi, dia juga meragukan keputusan yang diambil wasit terkait kartu merah Laporte dan gol Zaha yang dianggapnya offside. Hasil pertandingan dan klasemen Premier League atau Liga Inggris pekan ke-10 musim 2021-2022, Chelsea meraih kemenangan dan masih tetap berada di puncak klasemen. Chelsea mempermalukan tuan rumah Newcastle dalam laga di St. James Park Sabtu petang. Duel itu dimenangi The Blues dengan 3 gol tanpa balas. Reece tampil gemilang dengan mencetak 2 gol ke gawang Newcastle, sementara Jorginho mencatatkan namanya di papan skor lewat penalti. Kemenangan semakin menguatkan posisi Chelsea di puncak klasemen. Arsenal mampu meraih kemenangan di pekan ke-10. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil mengalahkan Leicester City dengan skor 2-0 di King Power Stadium. Gol Gabriel Magalhaes dan Emile Smith-Rowe menjadi penentu kemenangan The Gunners. Tampil di King Power Stadium Leicester Sabtu petang, Arsenal memainkan Gabriel Magalhaes dan Emile Smith-Rowe sebagai starter. 2 penyerang Aubameyang dan Lacazette juga dipasang sejak menit awal. Keputusan itu berbuah manis sebab pada menit ke-5 Arsenal membuka keunggulan melalui sundulan pemain belakang Gabriel usai menerima umpan dari Bukayo Saka. Kedudukan berubah 1-0 untuk The Gunners. Pada menit ke-18, giliran gelandang serang Emile Smith-Rowe yang mencatatkan namanya di papan skor. Golnya lahir usai memanfaatkan kerja keras Saka dan Alexander Lacazette. Dengan hasil ini, Arsenal naik ke posisi ke-5 di tabel klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 17 poin dari 10 pertandingan. Untuk kali pertama sejak mengawali musim dengan buruk, Arsenal kembali mencicipi zona Eropa. Sempat unggul 2 gol terlebih dahulu, Liverpool harus puas ditahan imbang Brighton dengan skor 2-2 dalam duel pekan ke-10 Liga Inggris di Anfield Stadium Sabtu malam. Sejatinya Liverpool unggul 2 gol cepat di awal babak pertama lewat Jordan Henderson di menit ke-4 dan Sadio Mane di menit ke-24. Sadio Mane sempat menyumbangkan gol ketiga tapi dianulir karena handsball. Brighton kemudian membalas menyamakan kedudukan lewat gol Enoch Mepu dan Leandro Trossard. Memasuki 10 menit akhir, Liverpool terus mencoba menekan, tapi tempo pertandingan sedikit menurun.
Tambahan waktu 4 menit tidak mengubah apapun. Tidak ada gol tambahan, Liverpool ditahan imbang Brighton 2-2 di Anfield. Dengan hasil imbang ini, Liverpool masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan 22 poin, sedangkan bagi Brighton tambahan 1 poin cukup membuat mereka bertahan ke peringkat 6. Sementara dari La Liga Spanyol, Barcelona cuma bisa bermain imbang 1-1 saat meladeni tim papan bawah Deportivo Alaves di Camp Nou pada pekan ke-12 La Liga pada hari Minggu. Pelatih interim Sergi Barjuan gagal membawa Barcelona meraih hasil optimas di laga pertamanya. Barcelona unggul terlebih dahulu melalui gol Memphis Depay di menit ke-49, namun tim tamu bisa membalas lewat gol Luis Rioja di menit ke-52. Sebelum ini Barcelona berturut-turut dipecundangi Real Madrid 1-2 dan Rayo Vallecano 0-1. Kekalahan terakhir membuat pelatih Ronald Koeman dipecat. Real Madrid menang tipis 2-1 di markas Elche pada pekan ke-12 La Liga Sabtu malam. Meski menang, sang pelatih Carlo Ancelotti masih mengeluhkan satu hal. Vinicius Junior membawa Madrid unggul 2-0 terlebih dahulu dengan gol-gol yang dicetaknya di menit ke-22 dan 73. Elche hanya bisa menipiskan selisih skor melalui gol Peremia di menit 86. Elche bisa mencetak 1 gol di menit-menit akhir. Gol itu memang tidak cukup bagi Elche untuk memaksa Madrid berbagi poin, tapi Ancelotti merasa itu seharusnya tak sampai terjadi. Madrid saat ini menduduki peringkat teratas klasemen La Liga dan Elche berada di posisi ke-15 klasemen La Liga. Presiden Barcelona, Joan Laporta, akhirnya putuskan kontrak dengan manajer Barcelona, Ronald Koeman, pertengahan pekan lalu. Barcelona telah mengumumkan pemecatan Koeman menyusul kekalahan di markas Rayo Vallecano dengan skor 0-1 Rabu malam. Radamel Falcao menjadi penentu kemenangan Rayo dengan golnya di babak pertama. El Barça sesungguhnya punya peluang menyamakan skor melalui penalti di babak kedua, tapi eksekusi Memphis Depay berhasil ditepis. Dengan hasil itu menunjukkan El Barça hanya 3 kali menang dan 5 kali kalah dalam 10 pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi. Kekalahan dari Rayo juga berarti El Barça menderita 3 kekalahan tandang beruntun tanpa mencetak gol untuk pertama kalinya dalam 34 tahun terakhir. Presiden FC Barcelona Joan Laporta kepada media menyatakan inilah waktunya untuk melepas Koeman dari Camp Nou. FC Barcelona telah melepaskan Ronald Koeman dari pekerjaannya sebagai manajer utama. Presiden FC Barcelona Joan Laporta telah memberitahukan keputusan ini kepada Koeman setelah kekalahan melawan Rayo Vallecano. Ahora visto lo visto, pues es más fácil analizarlo, ¿no? Pero sí que bueno, que igual se lo había tenido que decidir antes en ese momento. Pero pensamos que Koeman se merecía un margen de confianza, recuperar a los lesionados y yo creo que era una manera de motivar tanto al entrenador como al equipo. Ronald Koeman telah mengucapkan selamat tinggal kepada skuad pada Kamis lalu di Ciutat Esportiva Juan Gamper. Demikian bunyi keterangan di laman resmi klub Barcelona. Meski begitu, Koeman akan menerima uang pesangon pemberhentiannya yang mencapai ratusan miliar rupiah. Pasalnya, Ronald Koeman diberhentikan Barcelona lebih awal dari kontraknya pada musim panas tahun depan. Harga yang harus dibayar El Barça kepada Koeman sekitar 12 juta euro atau sekitar 197,7 miliar rupiah. Koeman meninggalkan Camp Nou dengan rekor 40 kemenangan, 11 seri, dan 16 kali kalah dalam 67 pertandingan. Koeman memenangi Copa del Rey di musim pertamanya, namun El Barça harus puas tempati urutan ketiga setelah Atletico Madrid dan Real Madrid di La Liga. Ini merupakan sebuah pencapaian terburuk FC Barcelona sejak tahun 2008. Sambil menunggu manajer definitif, Sergi Barjuan akan sementara mengisi posisi Koeman sebagai pelatih kepala Blaugrana. Barjuan berjanji akan kembali membawa El Barça untuk memenangkan pertandingan ke depan. Crec que la plantilla, si hi ha una cosa que jo el que vull primer de fer amb ella és que reculli una miqueta l'alegria, les cares contentes, la felicitat, el voler anar al camp a jugar, el disfrutar jugant al futbol. I crec després que tot el repte el tenen ells, perquè ells ja han demostrat el que són com a jugadors, han demostrat que saben competir
que saben aguantar aquesta pressió, i en aquest moment el que tenim de tindre present tots és que demà tenim que anar a intentar, per tots els recursos que tinguem, a guanyar el partit, perquè com diu el president, la Lliga està oberta. Kursi Koeman hingga kini masih kosong, kabarnya mantan Kapten Barcelona Xavi Hernandez diyakini menjadi salah satu dari 3 kandidat pengganti Ronald Koeman. Manajer River Plate Marcelo Gallardo juga ada di dalam daftar incaran Blaugrana. Rumor Xavi Hernandez bakal mengisi kekosongan kursi pelatih di Barcelona sampai ke ruang manajemen klub Al Sadd. Klub sepak bola Qatar itu di mana Xavi Hernandez saat ini menjadi pelatih kepalanya. Xavi dikabarkan akan menggantikan posisi Ronald Koeman setelah didepak dari Camp Nou usai Barcelona dikalahkan Rayo Vallecano. Menanggapi rumor itu, manajemen Al Sadd mengatakan Xavi saat ini masih terikat kontrak dengan mereka. Nama Xavi Hernandez mencuat untuk mengambil alih komando skuad Barcelona setelah Presiden Barcelona Joan Laporta mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menghubungi Xavi. Laporta mengklaim bahwa Xavi ditakdirkan untuk melatih di Catalunya menggantikan posisi Ronald Koeman, namun Al Sadd telah merilis pernyataan yang diunggah dalam media sosial Twitter resminya. Yo siempre lo he dicho que algún día Xavi Hernández entrenará al Barça. Se lo he dicho a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además lo tiene como un objetivo prioritario en su vida. Me fío de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para este equipo del Barça, ¿no? Di halaman Twitter resmi mereka, Al Sadd mengatakan bahwa Xavi saat ini masih memiliki kontrak hingga 2 tahun ke depan. Selain itu, Xavi juga tengah fokus untuk menangani Al Sadd pada kompetisi yang akan datang, sebagaimana dirilis dalam laman Twitter mereka. Nama Xavi Hernandez sebenarnya sudah sering digosipkan akan ke Barcelona, terutama saat rumor soal pemecatan Koeman mulai mengemuka. Hanya saja pemain Barcelona dari tahun 1998 hingga 2015 itu selalu membantah wacana untuk meninggalkan Al Sadd. Xavi bertanggung jawab atas Al Sadd sejak tahun 2019 setelah menghabiskan 4 tahun terakhir karir bermainnya di klub dan membawa mereka meraih gelar Liga tahun ini. Prestasi Xavi Hernandez saat memoles Al Sadd terbilang cukup impresif. Klub yang bermarkas di Doha itu telah memenangkan 7 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi di musim baru dan unggul 3 poin di puncak Liga Bintang Qatar. Pada musim kompetisi Liga Inggris 2001-2022, ada 3 tim yang promosi dari level kedua Inggris, yakni Norwich City, Watford, dan Brentford. Nama klub yang disebut terakhir sukses paling menyita perhatian. Brentford memiliki strategi yang tak biasa, dikenal dengan nama Moneyball. Istilah Moneyball pertama kali muncul lewat buku berjudul Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, karya Michael Lewis, yang hadir pada tahun 2003 silam. Kisah itu pun lantas diangkat dalam sebuah film berjudul Moneyball yang dibintangi aktor papan atas sekelas Brad Pitt yang berperan sebagai Billy Bean. Sebelum menerapkan Moneyball di Brentford, pemilik Brentford Matthew Benham membeli FC Midtjylland di Denmark untuk menerapkan konsep Moneyball bersama sang kolega Rasmus Ankersen. Setelah dinilai berhasil, Matthew kemudian menerapkannya di Brentford setelah membeli klub itu. Matthew Benham yang dulunya merupakan penjudi andal memberikan suntikan dana pinjaman sebesar $700.000 kepada supporter The Bees untuk membeli saham klub di tahun 2006 karena diambang pailit. Benham mulai menunjukkan keseriusannya untuk mengambil alih Brentford dengan membeli total sahamnya di tahun 2014. Matthew Benham merupakan sarjana lulusan fisika dari Universitas Oxford. Benham juga pernah bergabung dengan perusahaan judi yakni Premier Bet dan mendirikan perusahaan judi sendiri yang bernama Smart Tots pada tahun 2004.
Berkat pengalamannya itu, Benham pun menginisiasi konsep Moneyball yang banyak menggunakan data statistik, sama seperti saat ia terjun ke dunia perjudian. Secara sederhana, Moneyball dapat diartikan sebagai sebuah konsep untuk memilih para pemain yang ingin dibeli dengan memadukan data statistik. Dalam praktiknya, The Bees banyak membeli pemain-pemain berkualitas yang berlaga di liga kecil, lalu mengembangkan potensinya, dan kemudian dijual dengan harga mahal. Beberapa pemain yang menjadi produk Moneyball Brentford antara lain Neil Maupay, Said Benrahma, dan Ollie Watkins. Setelah menggunakan strategi Moneyball, kini total valuasi klub yang bermarkas di Brentford Community Stadium itu sebesar 300 juta euro atau senilai 5 triliun rupiah. Dengan skema itu, musim ini tim asuhan Thomas Frank berhasil promosi ke Liga Utama dan berada di peringkat 12 klasemen Liga Inggris. Baiklah R-Player, demikianlah ulasan bola pekan ini. Kita akan kembali pekan depan. Sehat selalu, salam R-Play. Ciao.